Oke guys, kembali lagi dengan saya Miftah Aulia, kembali di podcast kita. Baik, selamat siang. Apa kabar Fadel Muhammad? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar perkuliahan Anda? Untuk perkuliahan dari saya pribadi sangat terjalankan dengan baik. Baik. Apa alasan Anda kuliah sambil bekerja? Kuliah sambil bekerja itu tuh tergantung pribadi kita ya, gimana kita untuk mengatur waktu kita. Kenapa kita harus mengimplementasikan hari-hari kita kuliah disampingkan dengan bekerja? Karena bagi saya kuliah ini tidak hanya untuk mengeluarkan uang gitu, cuman setidaknya kita bisalah mencari masukan sedikit demi sedikit untuk kepentingan pribadi lah. Di sini ada hal menarik. Bagaimana Anda mengatur waktu saat kuliah sambil bekerja? Cara mengatur waktu sambil bekerja dan kuliah ya dikembalikan maksudnya itu bagaimana kita mensistem waktu untuk kuliah yang diutamakan dengan sampingan kita bekerja, yang mana bekerja ini kan banyak sekali jabarannya gitu. Kalau dari saya pribadi mungkin sampingan saya ya setidaknya memang ada masukan sedikit gitu untuk pribadi saya, karena kalau kuliah tuh misalkan hanya untuk belajar itu tidak etis banget, tidak etis, karena ya kuliah nih harus ada sampingan lah pokoknya gitu, agar kita tuh memiliki inovasi lah dalam dunia perkuliahan. Sembari dari bekerja, kalau boleh tahu apa pekerjaan yang Anda tekuni selama perkuliahan ini? Untuk pekerjaan sekarang dari awal kuliah sampai sekarang itu tuh banyak sekali gitu, tapi lebih utamanya lebih ke arah mungkin ya seperti mengajar ya, mungkin ya sebagai guru, mungkin baik itu guru privat ataupun guru umum gitu. Mungkin lebih condongnya ke agama gitu, karena saya basicnya kan memang dari sekolah agama gitu, jadi saya lebih ke arah belajar agama lah gitu. Jadi selama Anda mengajar, apa kesulitan yang Anda alami? Kesulitan bagi saya tidak ada gitu, karena kalau kita dari awal sudah menschedulekan dengan baik, itu tuh akan berjalan dengan baik juga gitu. Baik. Selain kuliah sambil kerja, apakah Anda ada mengikuti organisasi di kampus? Bagaimana pendapat Anda dengan organisasi di kampus ini? Untuk organisasi bagi saya itu hal yang sangat penting, karena di dunia perkuliahan tanpa organisasi itu tidak akan sinkron gitu. Karena kalau misalkan kita kuliah hanya untuk belajar dan belajar, tetapi kita tidak mengajak kepribadian kita untuk organisasi, saya merasa itu sangat rugi gitu, karena organisasi inilah yang akan membuat kita berkembang, mendapatkan hal yang baru, dan sangat penting lah bagi seorang mahasiswa, karena organisasilah yang membuat kita tuh punya pengalaman, punya teman-teman baru, dan melatih kepribadian kita dalam cara kepemimpinan dan lain-lain gitu. Bagaimana pendapat Fadel tentang ada mahasiswa yang lebih mementingkan organisasi dibanding kuliahnya? Bagaimana pendapat Fadel? Ya itu dikembalikan ya kepada diri kita, karena kalau dari saya pribadi jika ditanya seperti itu, saya sangat menyayangkan, karena mahasiswa yang aktif ataupun yang disebut aktivis kampus itu pasti menyeimbangkan gitu, tidak lebih mengutamakan yang A atau yang B, bukan seperti itu. Karena kalau misalkan kita hanya fokus ke organisasi, kuliah kita tinggal, otomatis itu tuh rugi lah gitu. Tapi kalau misalkan kita memang menyeimbangkan organisasi dan perkuliahan, itu sangat lebih baik gitu untuk masa depan kita. Nah, didengar-dengar kan Fadel sudah mengikuti Dema Fakultas. Bagaimana perjuangan Anda untuk naik ke 5 fakultas pada saat sekarang ini?
Ya untuk pribadi saya kalau dibahas tentang Dema fakultas ya itu tuh mulai proses awalnya kan dari jurusan ya kan, Ya, seperti jurusan. HMJ ya kan, yang awalnya memang berusaha untuk di jurusan, namun mungkin belum rezeki ya kan, tetapi rezeki saya di Dema ya saya ikuti gitu. Sampai sekarang pun saya masih di Dema karena bagi saya rumah saya itu di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah gitu. Jadi kalau menurut saya perjuangan saya untuk di Dema Fakultas itu tuh terbayarkan gitu, karena mungkin dari sebelum-sebelumnya orang-orang mungkin menganggap sepele ataupun tidak percaya ataupun gimana lah, tetapi kan yang namanya amanah itu tuh pasti ke orang yang tepat gitu. Ya, betul sekali. Kesulitan apa yang Anda alami selama mengikuti Dema fakultas ini? Mungkin kesulitan ya hubungan individual ya, seperti hubungan kita ke si A si B, mungkin itu Lebih tuh ke komunikasinya ya komunikasi. Makanya untuk sekarang saya lebih mentargetkan mengintensifkan komunikasi antara kepengurusan, antara anggota-anggota gitu, karena menurut saya di sana kesulitannya gitu. Karena kalau misalkan komunikasi kita dengan anggota itu tidak berjalan dengan baik, otomatis lembaga kita tuh tidak akan berjalan dengan baik juga. Makanya komunikasi itu adalah tahap awal untuk membangun kinerja yang lebih baik gitu. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Apa harapan Fadel untuk Dema Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah ini? Mungkin bagi saya pribadi, harapan saya yang pasti saya ingin fakultas kita ini memang lebih terpandang ke arah yang lebih baik lah dari sebelum-sebelumnya. Bukan saya mengatakan kepengurusan sebelumnya tidak baik, cuman saya ingin lebih meningkatkan, karena bagi saya fakultas kita ini adalah fakultas yang yang memang banyak sekali keberuntungan di sini sebenarnya gitu, karena di jurusan kita, di fakultas kita, jurusan yang sangat mendominasi dan lain-lain. Bagi saya, harapan saya memang fakultas kita harus lebih dari fakultas lain gitu, dari 3 fakultas yang sebelah gitu. Mungkin sekian podcast kita. Terima kasih Bung Fadel sudah hadir di podcast kita. Tunggu saksikan podcast kita selanjutnya. Tetap stay di podcast kita.